Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Noval dari Oke men, untuk memenuhi syarat UAS, jadi ada tugas dari dosen namanya Bu Risma Mbak MPD. Tugasnya itu adalah mereview buku pendidikan kewarganegaraan. Saya akan mereview buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, cetakan pertama tahun 2016 dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Di dalam buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ini ada sekitar 9 bab 9 bab ya. 10 itu untuk praktek buat kitanya, maksudnya ada apa kayak dibimbing juga gimana sih cara menjadi warga, itu di bab 10 ntar itu. Cuman saya kayaknya cuma sampai bab 9 doang jelasinnya. Bukan jelasin sih, cuman cerita lah, ngomong doang. Di sini di bab 1 itu saya mendapat poin tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini kita bahas dari pendidikan kewarganegaraan ini apa untuk kita gitu, untuk warga negara. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang pendidikan kewarganegaraan secara etimologis atau secara bahasa. Kita ketahui juga bahwa pendidikan dan kewarganegaraan itu terdiri dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Sekarang kita coba bahas satu kata atau perkata lah, kita bahas perkataannya. Kalau pendidikan itu adalah ya sebuah pengetahuan lah buat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dan kewarganegaraan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu yaitu tadi itu secara etimologis. Nanti kita jelasin juga, berikutnya kita jelasin juga secara yuridis atau secara hukum. Secara hukum, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu juga maksudnya itu masuk ke dalam ya tujuannya. Atau pendidikan kewarganegaraan secara terminologis atau secara istilah itu adalah pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Itu semua jadi yang tadi itu yang 3, pendidikan yang dari sekolah, dari masyarakat, atau dari orang tua, itu gunanya apa sih? Gunanya itu untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis dan analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mungkin cukuplah pembahasan tentang arti dari pendidikan kewarganegaraan itu. Oke, lanjut ke bab kedua. Kan di bab kedua ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Kalian tahu? Identitas nasional itu dibentuk oleh dua kata, identitas dan nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas itu berasal dari bahasa Inggris yang berupa identity. Apa nih? Terlalu identity. Oh iya. Identity. Jadi identity ini adalah jati diri kawan-kawan. Jati diri men. Jati diri itu maksudnya adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang. Jadi kayak kekhasan lah. Jati diri itu ciri-ciri identitas lah, kayak gitulah, gampang. Identify kan gitu namanya. Terus
secara istilah nasional itu menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi nasional itu skalanya lebih besar, bukan hanya kita cuma segolongan, kita seagama, bukan itu, tapi nasional itu ya mencakup itu semua gitu. Di dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri dan karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, ini menjadi penting ya untuk membedakan bangsa Indonesia atau bangsa yang lain. Identitas nasional ini sangat diperlukan karena tadi itu adalah ciri-ciri. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor nih yang dimaksud dari identitas nasional itu. Itu dari meliputi masalah primordial, sakral, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan, ekonomi, dan kelembagaan. Ada berapa faktor berarti tadi ada berapa faktor? Jadi tadi apa? Primordial, sakral, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.